DP 15 juta dengan cicilan 4, sekian ya guys ya, selama 4 tahun. Ya, oke, apa kabar teman-teman semuanya yang setia menonton di TV Channel. Nah, kali ini, kesempatan ini kita akan mereview mobil yang mungkin buat teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Jadi memang unit ini dari harga baru dan sekarang harga secondnya cukup menarik buat teman-teman untuk sebagai pilihan teman-teman untuk memilikinya. Nah, unit itu apa? Yaitu adalah Nissan Juke. Nah, Nissan Juke ini memang kalau dibilang katanya babynya Mini Cooper. Karena apa? Dari segi model-modelnya ini bulat-bulat ya teman-teman. Jadi bantet istilahnya lah ya. Jadi memang ada yang mengatakan kalau orang suka ini, orang menjadi senang banget dengan bentuk ini. Tetapi kalau orang dari awalnya memang sudah tidak senang dengan bentuk ini, ya dia memang sangat tidak tertarik dengan bentuk ini. Nah, kebetulan saya adalah tipikal yang dimana saya senang dengan bentuk yang unik-unik gitu ya teman-teman. Nah, ini yang TV Channel review adalah Nissan Juke tipe RX tahun 2015. Kebetulan dia pemakaian 2017 ya, jadi sudah facelift. Nah, nanti kita akan review detail dari depan, samping, belakang, hingga bagasi, hingga interiornya. Nanti kita akan kupas habis unit Nissan Juke RX 2015. Nah, teman-teman, apa saja perbedaan-perbedaan untuk tampilan bagian depannya ya teman-teman. Salah satunya yang sudah terlihat jelas ini ya, ini yaitu bagian matanya ya, atau seperti istilahnya, memang ini memang unik Juke ya. Dia memiliki bidang lampu nih sampai tiga tumpuk ya. Nah, ini yang di bagian dekat kap mesinnya dia sudah menggunakan LED nih guys. Nah, kalau yang sebelumnya RX 2014 ke bawah, 2012, 2011, 12, 13, 14 itu masih model bolam. Tetapi kalau yang ini sudah, dan bentuknya berbeda, ini seperti bumerang gitu ya. Jadi seperti apa? Ada sudut-sudut yang sangat tajam. Ini cukup membuat mempercantik lagi dibanding generasi sebelumnya. Tetapi untuk lampu sennya dia tetap menggunakan bolam. Tetapi untuk lampu senjanya, karena ini terkoneksi, kalau lampu senja dinyalakan ini udah otomatis akan menyala. Ini sudah LED. Nah, begitu juga kalau yang sebelumnya dia masih menggunakan bolam untuk lampu utamanya. Kalau ini sudah memakai sejenis proji ya, sudah putih seperti LED ya. Nice, itu perubahan yang cukup membuat mobil ini semakin menarik. Dan untuk bagian grillnya ada sedikit perbedaan, sedikit ya, minor sih, tetapi dia ada melakukan perubahan untuk di bagian grillnya. Selebihnya baik dari segi lampu bawah, lampu fog lamp tidak ada perubahan. Mungkin ada sedikit perbedaan di bagian sininya ya. Di sini dibuat seperti lubang-lubang, mungkin supaya terlihat lebih sporty. Mari kita akan perhatikan untuk bagian sampingnya. Ya, memang untuk di generasi kedua ini Juke RX ini tidak terlalu banyak melakukan perubahan ya. Untuk apalagi di bagian samping ya, ini tetap seperti biasa, seperti generasi sebelumnya. Bannya menggunakan ring 17, masih sama. Nah, mungkin ada sedikit perubahan minor juga, yaitu adalah dia menggunakan lampu sen ya, berlaku lampu sen yang menyala di lampu spionnya ya. Maaf, di spionnya. Jadi di spionnya ini
dia sudah menggunakan lampu LED juga, dan cukup bagus bentuknya, tipis ya, sipit, jadi lebih kelihatan sedikit lebih modern ya. Untuk bagian kunci ya tetap sama, cuman memang dari generasi awal Nissan Juke ini setiap dikunci seperti ini contohnya ya, dia sudah otomatis melipat, retract ya. Jadi memang untuk jenis Juke ini dia sudah retract, dan bagusnya dia tidak, kalau dibuka pintunya itu tidak langsung otomatis membuka. Setelah di starter dia baru otomatis terbuka untuk spionnya. Nah, untuk bagian samping sama sekali tidak ada perubahan ya, cuman memang dari generasi awal dia sudah menggunakan keyless ya, jadi tombolnya cukup menarik, lebih modern kesannya. Nah, memang dia cukup unik ya untuk Nissan Juke ini, yang saya bilang tadi. Banyak kalau memang orang yang memang belum pernah melihat Nissan Juke suka bingung, ini mana nih pegangan atau handle untuk membuka pintu belakangnya ya. Dia memang termasuk pelopor sebelum HRV. Dia sudah menggunakan handle pintu yang nempel di bidang jendela. Nah, perubahan minornya lagi yaitu perubahan baik lampu senja yang ada di RL-nya di atas kap mesin. Dia juga melakukan sedikit perubahan ya. Awalnya yang cuman menggunakan bolam saja, tetapi ini sudah bagus banget ya. Dia menggunakan DRL ya, lampu. Kalau mungkin nggak terlalu terlihat, tetapi kalau malam ini sangat terlihat jelas, itu bagus ya. Nah, sudah menggunakan kaca belakang, sudah menggunakan defogger pemanas supaya tidak mengembun di saat cuaca hujan. Nah, dan perubahan minor lagi yaitu adalah di bagian bawah bumper ya, yang sebelumnya tidak ada seperti sarang tawonnya ya, tetapi untuk generasi kedua ini dia menggunakan model seperti sarang tawon, dan sebelumnya tidak ada lampu mata kucing, di sini ditambahkan mata kucing. Makanya kalau dilihat dari belakang ini seperti kodok ya, seperti kodok dia sedang lagi duduk gitu ya. Nah, karena memang bentuknya yang sangat-sangat unik ya, modelnya bulat-bulat seperti itu. Nah, oke. Dan di sini juga untuk sensor parkir ya, sensor parkirnya ya cuman 2 titik ya. Dan Nissan Juke RX ya, itu sudah dibekali dengan kamera mundur ya teman-teman. Jadi memang kamera mundur bukan aftermarket, tetapi kamera mundurnya sudah bawaan dari pabrik. Kita akan coba lihat nanti bagian belakang dari jok ini apakah bisa memuat banyak barang. Mari kita lihat. Nah, memang lagi-lagi nggak tahu kenapa memang Nissan Juke ini atau produk-produk Nissan ini sangat kurang pandai dia dalam membuat kabin itu terlihat lega atau lebar ya. Jadi memang selalu ada beberapa, termasuk Grand Livina, terus juga termasuk Nissan Juke, dan juga mobil produk-produk termasuk Nissan X-Trail. Itu nggak tahu kenapa selalu Nissan itu kurang pandai di dalam membuat kabin ini menjadi luas atau tidak sempit. Nah, untuk Nissan Juke ini ya dengan sesederhana ini, jadi tidak ada lampu belakangnya, tidak ada ya. Paling juga naruh koper ini cukup 1 ya. Kalau lebih tinggi lagi udah otomatis pintu belakang atau pintu bagasi tidak bisa ditutup. Nah, untuk tempat alat-alatnya seperti ini ya. Tempat alat-alat ini ada dongkrak, ada towing, dan nah di mana ban serepnya? Nah, memang cukup rumit. Jadi ini kita bisa angkat nih. Nah, disitulah
terletak ban serepnya, dan ban serepnya sangat mengecewakan, yaitu dia seperti ban serep yang cuman untuk sementara, yang cukup berapa kilometer saja, berapa puluh kilometer saja, dan itu harus cepat-cepat kita harus ganti atau tambal ban yang tadinya bocor atau kempes. Oke, kita akan lihat bagian interior teman-teman ya. Nissan Juke 2015, generasi kedua dari Nissan Juke ya. Tampilannya tidak banyak mengalami perubahan, termasuk bagian dashboard ya, bagian head unit, bagian model-model AC-nya, terus kisi-kisi AC itu tidak ada perubahannya. Memang sangat mengecewakan karena sebenarnya kesempatan dia di generasi keduanya ini dia mengalami seharusnya banyak perubahan, sehingga daya tarik buat konsumen supaya pembelian atau penjualan mereka meningkat ya. Nah, jadi tidak ada perubahan, tetapi mungkin bisa kita lihat, kita coba nyalakan ini mesinnya ya. Lucunya ini tombol hazard ada di sini, seperti apa nih? Lucu modelnya, lagi-lagi memang mobil unik ya. Ini ada untuk AC-nya dia memang sudah menggunakan angka tetapi belum digital, dia masih model putaran. Cukup lengkap untuk jenis-jenis AC-nya ya. Ada untuk kaki ya, terus untuk kaki dan badan, dan kaki saja ya, itu semua ada lengkap, dan juga ada untuk defogger ya, dan juga untuk perpindahan AC-nya. Nah, untuk head unitnya ya memang ini bukan tambahan, tetapi memang sudah bawaan dari ya, dilengkapi dengan radio USB ya, setting seperti ini biasa. Tidak ada yang istimewa. Bluetooth tapi sudah ada ya, Bluetooth untuk aux ada, DVD juga ada. Jadi memang cukup lengkap untuk head unit ya. Dan ini kalau nggak salah ada gambar ini untuk voice ya. Jadi siapa tahu memang ini bisa disetting untuk voice, untuk memerintahkan kita pilih menunya. Nah, untuk yang generasi kedua ini, untuk tipe RX dia sudah menyediakan atau memanjakan tombol-tombol ya, tapi cukup sederhana, hanya tombol next ya, dan juga ada tombol volume radio ya, dan juga untuk tombol Bluetooth untuk kita menelpon dan mematikan telepon. Itu aja. Selebihnya tidak ada perubahan. Nah, di bagian sini dia sudah ada Twitter, tetapi kalau dari kualitas Twitternya sih tidak terlalu yang bagaimana ya, hanya cukup saja menurut saya. Di sini ada konsol box, tetapi untuk menaruh botol mineral ya cukup 2. Di sini mungkin untuk bisa menaruh koin, dan di sini paling untuk apa ya, cukup untuk menaruh handphone saja. Handphone aja nggak cukup buat handphone ya, paling bisa. Memang untuk Nissan Juke kalau menurut saya memang untuk ruang untuk kita di sekeliling kita ini terasa sempit ya, tetapi ya begitulah, cuman menang uniknya di Nissan Juke ini. Kita akan kita akan perhatikan di sebelah sini, di bagian driver. Sebelah sini hanya ada pengaturan untuk retract spion ya, juga sudah electric mirror pastinya, dan di sini untuk taruh atau membuka kap mesin, dan sini untuk membuka bensin kalau kita bensin ya. Nah, di sini handle-nya sudah chrome, ini juga mempercantik. Tetapi lagi-lagi untuk Nissan Juke ini, untuk menaruh botol minum pun mungkin yang 600 ml rada sedikit sempit ya. Terus di bagian sininya juga tidak terlalu lebar.
Nah, kita sudah melihat untuk bagian kabin depannya. Mari kita akan coba duduk di bagian jok bagian tengah. Maaf, bukan jok tengah tapi jok belakang ya, karena memang dia cuma 5 liter. Mari kita coba lihat apakah sempit atau lega. Oke, kita coba tes. Itu tadi adalah ukuran tempat duduk saya mengendarai ya, mengemudikan. Nah, apakah masih manusiawi untuk diduduki ya? Nah, kalau kemarin kita baru menyaksikan ada Tucson, itu cukup lebar. Nah, dan bidangnya miring untuk bagian punggungnya. Tetapi untuk Nissan Juke ini cuma menyisakan satu lebih dikit 2 jari. Nah, tapi bisa dibantu sedikit kolong di bagian bawah untuk kita miring. Terus untuk kemiringannya kalah ya dengan Tucson kemarin yang kita bahas juga kita review di TV channel, jadi tidak terlalu miring ya. Coba kita tutup. Nah, memang mobil ini lebih tepatnya adalah bukan untuk mobil keluarga teman-teman, jadi memang ya untuk yang masih berdua atau suami istri masih anak-anaknya kecil ya, untuk pernikahan yang masih muda, nah boleh, karena memang mobil ini tidak diperuntukkan untuk size badan seperti saya ya, jadi untuk itu tidak recommended. Jadi lebih baik kalau buat teman-teman yang untuk anaknya kuliah atau mungkin yang sudah berkeluarga tetapi masih keluarga kecil, anaknya masih kecil-kecil, ini boleh pilihan tepat karena mobil ini tidak terlalu besar. Nah, ini adalah tampilan kalau kita coba menyalakan semua lampunya ya guys ya. Di sini ada lampu DRL, lampunya sudah putih ya, ada proji, dan bagian sininya ada lampu lagi untuk fog lampnya. Nah, kita sudah kupas habis untuk Nissan Juke RX 2015 pemakaian 2017. Nah, keputusan ada di teman-teman ya. Kalau TV channel memberikan saran seperti tadi ya, kalau untuk anak kuliah atau mungkin keluarga yang masih memiliki anak-anak kecil, boleh pilihan tepat ini. Dan untuk bahan bakarnya sepertinya tidak cukup jauh dari Nissan Grandland kita. Bisa di 1:11 sampai 12 per kilometernya. Jadi cukup irit ya teman-teman ya. Nah, unit ini ya yang sudah kita review tadi, Nissan Juke RX 2015 pemakaian 2017 ini bisa teman-teman dapatkan ya, kita dipinjamkan stok dari showroom Goshen Auto Garage yang ada di Tangerang Kelapa II. Dan yang poin kedua, Nissan Juke RX ini dijamin digaransi tidak bekas banjir. Dan kata ownernya lagi nih guys, ini adalah service record Nissan langsung. Jadi untuk kualitas atau kondisi mesin dan transmisi mesti dijamin aman ya guys ya, karena memang dia service record rawatan Nissan langsung. Nah, di Goshen Auto Garage Nissan Juke RX 2015 ini dibanderol dengan harga 175 juta ya, 175 juta. Katanya nitip, katanya nego bisa di TV channel, yaitu bisa di 170 juta ya. Jadi didiskon 5 juta langsung nih guys. Buat teman-teman TV channel yang menyaksikan ini bisa memiliki unit mobil ini dengan harga cashnya 170 juta saja. Nah, di Goshen Auto Garage juga melayani tukar tambah. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang mau tukar tambah dengan mobil sebelumnya, tertarik dengan unit ini, bisa, boleh diajukan mobilnya apa, bisa dikondisikan. Jadi bisa tukar tambah ya guys ya. Nah, untuk buat teman-teman yang mungkin bagaimana nih Kak, bisa nggak untuk kalau kita mencicil? Bisa, sangat bisa. Katanya, kata ownernya, itu DP 15 juta dengan cicilan 4, sekian ya guys ya, selama 4 tahun.
Jadi jangan pesimis. Kalau buat teman-teman yang belum memiliki uang cash, bisa dengan DP 15 juta memiliki atau membawa pulang unit ini. Sekali lagi, untuk Nissan Juke RX 2015 pemakaian 2017 ini dibilang menarik, sangat menarik. Tapi kembali lagi kepada kebutuhannya, teman-teman. Kalau buat teman-teman yang berbadan seperti saya ini, ya, one pack, nah ini sepertinya rada kesusahan dengan ini. Tetapi kalau mungkin keluarga kalian ramping-ramping, ya, six-pack, dan mungkin anggota keluarga tidak terlalu banyak, berempat, anak-anaknya masih kecil-kecil, ini adalah pilihan tepat, ya, karena dari segi konsumsi bahan bakarnya tidak irit. Oke, mungkin cukup sekian TV Channel mereview unit mobil Nissan Juke RX. Nah, semoga informasi yang diberikan TV Channel ini bisa menjadi inspirasi, menjadi informasi buat teman-teman untuk memiliki unit. Oke, cukup sekian buat teman-teman TV Channel. Saksikan lagi nanti kita ada acara baru, yaitu adalah Kepoin Showroom. Jadi kita akan bertanya-tanya atau kita akan mendatangi showroom-showroom beberapa tempat di Jabodetabek. Di situ teman-teman juga akan mengetahui harga-harga mobil second dan kondisinya. Dan berikut juga perhitungan untuk cicilnya. Nah, teman-teman TV Channel, terima kasih sudah menonton review di TV Channel ini Nissan Juke RX 2015. Jangan bosan-bosan melihat program yang ada di TV Channel, baik review mobil maupun Kepoin Showroom. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Yang belum like, tolong di like ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe teman-teman, supaya nanti berita-berita baru, informasi-informasi update yang terupdate itu langsung kepada notifikasi YouTube kalian. Oke, see you guys. Terima kasih.